Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 220170077. Di sini saya akan memenuhi tugas pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen mata kuliah yaitu Dr. Yeni Hayati M.Hum. Adapun pembahasannya pada materi ini yaitu tentang strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Yang pertama ada teori strukturalisme. Strukturalisme adalah segala ilmu yang mempersoalkan struktur, yaitu cara yang mempersoalkan struktur di mana bagian-bagian sebuah sistem itu saling berkaitan. Maksudnya di sini ialah sebuah sistem akan berjalan apabila memiliki hubungan timbal balik dan kerjasama. Jika salah satu bagian dari sistem tidak berfungsi, maka kesatuan sistem tersebut tidak akan berjalan. Adapun produk dari teori strukturalisme adalah bahasa, yang dimana bahasa merupakan sistem perlambangan yang disusun secara sewenang. Wujud nyata dari strukturalisme bahasa adalah bunyi dan simbol. Wujud yang pertama yaitu bunyi. Bunyi yang kita dengar setiap hari secara terus-menerus akan membentuk sebuah pola. Maksudnya adalah manusia memiliki kemampuan untuk memakai suatu bunyi menjadi sebuah bahasa. Adapun contoh konkret bahasa dalam bunyi adalah pada saat kita berada di jalan raya. Contohnya, apabila ada kendaraan lain yang mendahului kita, seringkali kita membunyikan klaksonnya, dan secara refleks, kita pasti akan menepi dari jalanan atau memberikan jalan. Dalam hal ini, kita seakan-akan diberi instruksi untuk minggir. Kemudian yang kedua ada bahasa dalam bentuk simbol. Contohnya seringkali kita dapati pada saat kita berada di pom bensin. Kita akan mendapati simbol berupa gambar rokok menyala dan diberi palang berwarna merah. Simbol tersebut memerintahkan kita untuk tidak merokok di area pom bensin. Dan anehnya, kita juga ikut mematuhi simbol tersebut. Kita mematuhi simbol tersebut karena kita telah mengetahui makna sebenarnya dari simbol tersebut, bahwa apabila kita merokok di area pom bensin, akan dapat memicu terjadinya kebakaran. Jadi, makna dari bahasa juga dapat bersifat sewenang. Maksudnya di sini adalah, bahasa merupakan sebuah struktur yang dapat mengajak yang kuat, sehingga seorang akan menuruti apa yang dikehendaki dari bahasa tersebut. Selanjutnya ada teori formalisme. Formalisme adalah reaksi terhadap pendekatan sastra yang bersifat positivistik yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme. Positivisme yaitu suatu paham yang menganggap bahwa segala ilmu pengetahuan harus berdasarkan fakta yang diamati. Menurut Emzir dan Rohman, yang menyatakan bahwa pendekatan formalis adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji karya sastra yang berorientasi pada bentuk karya sastra. Fokusnya ialah pada aspek formal. Selanjutnya ada teori strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Strukturalisme genetik sering juga disebut strukturalisme historis, yang menganggap karya sastra khas dianalisis dari segi historis. Pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Diperjelas lagi oleh Hasanuddin, pendekatan objektif merupakan pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Selanjutnya, menerapkan pendekatan objektif, teori strukturalisme dan formalisme dalam mengkaji karya sastra. Penerapan yang pertama yaitu penerapan pendekatan objektif. Pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam bidang puisi. Tulisan ini bermaksud menerapkan pendekatan objektif dalam menganalisis puisi.
Secara sederhana, penerapan pendekatan objektif dalam menganalisis karya sastra dalam hal ini, puisi dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra. Yang kedua, mengkaji keterkaitan makna antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, mendeskripsikan fungsi serta hubungan antara unsur intrinsik karya sastra yang bersangkutan. Contohnya di sini adalah objektivitas pengarang dalam cerpen Surabaya karya Tuti Citrawasita. 1. Penggambaran suasana pedesaan dan perkotaan, dan yang kedua penggambaran kehidupan di kota Surabaya. Selanjutnya, penerapan teori strukturalisme. Contoh penerapan strukturalisme dalam karya Chow Yu. Dalam karya Chow Yu terlihat adanya penerapan strukturalisme. Asal-usul strukturalisme dilacak dengan poetika Aristoteles. Dalam kaitannya dengan tragedi, lebih khusus lagi dalam pembicaraannya mengenai plot. Maka, dalam karya Chow Yu yang berjudul Badai, terlihat jelas ciri-ciri kesatuan, keseluruhan, kebulatan, dan keterjalinan, terutama di akhir drama Badai itu sendiri. Kalau strukturalisme beranggapan bahwa seluruh organisasi manusia ditentukan secara luas oleh struktur sosial atau psikologi yang mempunyai logika independen yang menarik berkaitan dengan maksud tujuan manusia. Yang terakhir ada penerapan formalisme. Contohnya di sini adalah penerapan formalisme di RRC. Penerapan formalisme di RRC hampir sama halnya seperti yang terjadi di Rusia. Seperti yang dikatakan oleh rekan-rekan, bahwa formalisme di Rusia tidak dapat berkembang subur karena dibungkam oleh keadaan politik. Meskipun pada saat itu Joseph Stalin, Perdana Menteri Uni Soviet, sangat memperhatikan kesusastraan di negerinya. Namun, semua karya sastra yang tidak sesuai dengan platform sosialis tidak akan diberi uang. Begitupun halnya dengan yang terjadi di Cina. Dan pada saat itu, Cina juga berpegang pada teori Joseph Stalin. Mungkin hanya sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.